Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hairul Anwar, PPG Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran video UKIN dengan materi mengidentifikasi teks cerita di MTS Sabilul Mustaqim, letaknya di Desa Sadulan, Kecamatan Sepeken, Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, langsung kamu maju, Istri. Lanjut. Sudah kenalan, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Sehat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa yang mau memimpin? Nah, coba dipimpin dulu. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan 1, 2, 3. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan absen kehadiran kamu. Akram Nopang, Edwilia Veronica Agung, Frankie Ali Lui,
Hafizah Musnatul Inayah, Hajar Aswad, Irfan Asria. Mana? Muhammad Irza, Natasha, Najwa Al-Dini, Naila Rifkatur Ramadhani, Rizky Fahmi, Sofian, Siva Anastasia, Zaidul Imania Ramadhani. Baik anak-anak, alhamdulillah selalu kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur karena di semester kedua ini kita bisa bertemu lagi dengan materi yang sama, yaitu materi bahasa Indonesia. Jadi semestinya setelah tahun kemarin UAS dan libur-libur harus tambah semangat lagi, karena tidak terasa pelajaran-pelajaran yang akan kamu lalui sehingga nanti akan pada akhirnya akan bersemester, yaitu UAS kenaikan kelas. Jadi harus semangat ya, dengan fokus. Jangan hanya persoalan kamu itu di sekolah yang tidak seperti biasa, tapi tidak harus seperti itu, anak-anak. Semangat itu harus tinggi, harus betul-betul kamu itu menanamkan semangat tinggi sebagaimana para pejuang-pejuang kita. Tadi itu anak-anak, nasionalisme kita setiap pembelajaran pendidikan Indonesia lain. Walaupun kita ini tidak ikut berperan mengajak, memuruti, tapi nasionalisme kita sebagai bangsa ini, kamu ini adalah generasi-generasi emas bangsa kita. Jadi harus punya cita-cita, harus punya cita-cita. Baik, di pelajaran ini anak-anak, ya, pelajaran pada hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Bapak sedikit akan mengulang materi di semester 1. Karena siapa tahu kamu itu lupa buku, apalagi masih ingat. Karena pelajaran itu akan berlangsung anak. Baik itu semester 1 ke semester 2, itu nanti di soal-soal pilihan keseisiannya itu nanti akan masuk semua pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bukan hanya semester yang kamu materi pelajaran yang saat itu untuk dipelajari. Baik anak-anak sekalian, Bapak sedikit akan menanyakan ya, materi yang sebelumnya ini kita sudah pelajari. Nah, siapa tahu kan kamu masih ingat pelajarannya. Coba kemarin kita masih terkait dengan berita. Ada yang ingat apa yang maksud dengan berita? Ya, coba kamu, coba jelaskan. Berita adalah informasi terkini yang disampaikan melalui media massa. Terus? Atau berita. Tangan dulu. Bagus anak sekalian, itu salah satu bentuk berarti kamu itu masih ingat dengan materi yang sudah Bapak ajar. Bapak mau kasih lagi. Coba, apa kegunaan berita sebagai pelajar? Coba dijelaskan. Manfaat berita bagi pelajar adalah meningkatkan pengetahuan lewat berita. Pelajar dapat menambahkan wawasan mereka mengenai suatu isu baik politik, sosial, dan ekonomi, dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Bagus, tepuk tangan dulu. Ini anak-anak biar adil, karena sudah kelompok A, kelompok B itu sudah menjawab. Tinggal 2 pertanyaan. Bapak ingin berarti kelompok B dengan kelompok C siap-siap untuk menjawabnya. Pertanyaan Bapak selanjutnya adalah macam-macam informasi
yang disampaikan melalui radio dan televisi mencakup apa saja? Ya, coba saya jawab. Terus ke mana dulu? Jadi anak-anak ya, apapun itu, bagaimanapun kondisinya, kalau kita betul-betul ingin berusaha belajar, insya Allah. Jangan lupa, kamu sudah mencatat, guru sudah menerangkan, kan mereka baca bisa nantinya. Catat catatan itu yang di rumah, karena kita itu, kamu juga tahu sendiri, kita ini gak ada perpustakaan. Modal kita hanya cukup ibu bapak guru kamu itu hanya cukup menjelaskan berapa penulis ini bapak tulis. Dan kamu catat sedetail mungkin. Artinya modal kamu itu adalah modal mengingat dengan apa yang disampaikan oleh para guru kamu. Itu kamu maksimalkan karena di sini kita jauh dari sana seperti di kota-kota yang ada perpustakaan, ada buku-buku, memang perlu kamu baca. Karena apa anak? Semakin banyak kita membaca ilmu pengetahuan itu, semakin banyak kita dapatkan. Tuh, itu perlu diingat. Jadi itu kita kalau usah kamu minder, Pak, kamu tidak ada perpustakaan tidak tahu. Kamulah referensi buku-buku lawas yang dulu itu tidak apa-apa dibaca anak. Sebagai bahan pengetahuan, karena salah satu buku itu adalah guru buat kita semua. Bapak juga harus banyak membaca, harus banyak referensi. Juga kamu seperti ini. Baik, itu adalah satu gambaran berarti anak-anak pelajaran yang Bapak sudah sampaikan kemarin. Alhamdulillah kamu masih mengingat materi yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, anak-anak, Bapak sedikit akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau kemarin kita itu adalah terkait dengan teks berita, ya. Terkait dengan teks berita itu adalah kesimpulannya, oh berita itu benar-benar seperti ini, ya kan? Apa saja yang kamu ketahui dengan terkait dengan berita itu sudah dijawab oleh teman-teman kamu. Ini adalah pelajaran semester kemarin. Selanjutnya anak-anak, yaitu pelajaran sekarang ini yang kita akan bahas sekarang ini adalah mengidentifikasi teks berita. Nah, perhatikan, pelajaran ini adalah mengidentifikasi teks berita. Bagaimana caranya? Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi sebuah berita? Nah, sekarang sebelum Bapak nanti memberikan tugas, Bapak kasih gambaran seperti ini. Semua berita bisa kita identifikasi. Bisa kita identifikasi. Contoh seperti ini. Sekarang di negara kita di Indonesia itu anak karena sudah musim penghujan, ya kan? Soalnya terjadi di kota-kota terjadi banjiran. Kalau kita mungkin karena posisi di pulau, kita itu tanahnya merah, resapan airnya itu karena bentuknya pori-pori. Nah, itu bisa diidentifikasi. Kenapa di daratan itu kok terjadi banjir? Padahal curah hujan juga di pulau itu sama, Pak. Karena satu alasannya itu kita ini adalah di pulau karena bentuk tanahnya itu berbeda dengan di darat. Gitu anak. Kedua, air itu gampang
mengalir. Ya, gampang mengalir. Maka kita ini mengidentifikasi pulau kita, pulau yang jauh di kota sana. Nah, gitu maksudnya anak-anak. Jadi, kenapa Pak hujan kita ini di sini sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Pak, kalau di TV saya lihat terjadi banjir sampai 1 meter, 1,5 meter. Nah, karena di sana itu anak-anak satu memang kepedulian dari orang-orang kota itu, karena mereka itu bangga dengan kotanya sendiri, padahal mereka itu tidak senang dengan menjaga lingkungan. Nah, kita yang ada di pulau itu kita bersyukur, ya bersyukur. Artinya kita tidak mendoakan mereka itu terkena banjir, tidak. Karena rasa syukur kita itu walaupun jauh di punya kota, kita ini sudah diberikan anugerah. Kamu bisa belajar, di sini. Artinya belajar bersyukur. Jangan lupa, syukur itu sangat penting. Bersyukur itu sangat penting. Walaupun kamu sekolah di sini, tapi tetap anak materi yang disampaikan di sana sama juga disampaikan di sini. Ini motivasi Bapak supaya kamu, sebagai kamu itu punya semangat. Jadi semangat untuk belajar. Kembali lagi, identifikasi teks berita itu. Makanya kemarin itu anak-anak sudah Bapak sampaikan. Ada istilah apa? 5W plus 1 H. Iya kan? 5W plus 1 H. Ya jelas, yakin Bapak kamu masih ingat. Bapak yakin kamu masih ingat. Iya kan? Apa saja anak-anak coba bisa dilihat 5W 1 H. Pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Jadi dalam struktur berita itu, ada namanya 5W 1 H. Ini kan sudah Bapak sampaikan. Yaitu ada what. Maknanya apa? Sebuah berita dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur apa? What, ya kan? Berisi mengenai pernyataan yang berisi menjawab pertanyaan yang mengenai apa yang terjadi. Seperti tadi yang Bapak katakan tadi, banjir. Atau misalkan tahun kemarin itu ada namanya laka lantas. Ya kan? Masih ingat laka lantas anak-anak? Perahu yang tenggelam yang bawa barang muatan ke Banyuwangi. Terbalik. Itu namanya laka lantas. Kalau kita mengidentifikasi beritanya, oh iya benar terjadi. Kapalnya terbalik karena muatannya itu syarat dengan muatan. Kebetulan pas cuaca juga itu namanya kita sudah 1 poin, kita sudah mengidentifikasi. Oh ternyata benar. Oh perahu terbalik. Apa muatannya? Karena akibat gelombang, terus muatannya itu banyak sekali. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya anak ada namanya more, when, what, we, dan who. 1 plus who. Yang terakhir ini Bapak hanya mengulang sedikit saja. Nah, ini adalah cara mengidentifikasi sebuah masalah. Dengan poin tadi ini, dengan rumusan what, where, we, when, how itu menjelaskan. Di situ anak-anak sudah bisa mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Ini sudah Bapak pelajari kemarin, ya kan? Ya tidak? Oke. Jadi, ya. Sebagai bahan ini, bahan pelajaran untuk pelajaran tentang mengidentifikasi, Bapak akan bagikan masing-masing kelompok. Ya, Bapak akan bagikan
teks berita. Teks berita ini sama nah. Tergantung kamu nanti bagaimana cara mengidentifikasinya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 kan berbeda tidak. Bapak akan samakan. Nanti Bapak akan minta kamu itu mempresentasikan hasil identifikasi kamu dengan teks berita ini. Teks berita yang Bapak bagikan. Siap kira-kira? Siap. Oke, alhamdulillah. Bapak bagi sekarang. Nah, bisa kamu catat nama kelompok kamu, kelompok A, namanya siapa saja, kelompok B, kelompok D, kelompok C. Tulis namanya. Nanti Bapak akan minta kamu itu anak untuk presentasi di depan. Nah, makanya Bapak kasih waktu kamu 10 menit. Bapak kasih waktu kamu 10 menit untuk mengidentifikasi teks berita yang Bapak berikan tadi. Di 10 menit itu anak-anak 5 menit kamu mengidentifikasi dengan kelompoknya, 5 menitnya kamu presentasi. Dikeluarkan itu teks beritanya. Jadi Bapak akan minta kamu untuk informasi di depan kelas terkait dengan hasil identifikasi kamu. Makanya Bapak kasih waktu tadi 10 menit, 5 menit itu untuk musyawarah identifikasinya, 5 menitnya untuk kamu itu presentasi di depan kelas terkait dengan teks berita yang Bapak bagikan tadi.
Mungkin Bapak cukup ya, Bapak cukupkan. Silakan kelompok A. Kelompok A bisa diidentifikasi artinya presentasi di depan atau di berdiri saja atau di situ saja nggak apa-apa. Nah, berdirinya di situ. Hasil daripada ya. Apa? Lihat pada COVID-19 di pasar Surabaya ditutup selama sepekan. Siapa? Pasar hiburan negara mulai ditutup karena ada terpapar COVID-19. Di mana? Di pasar hiburan negara Surabaya. Kapan? Hari Selasa tanggal 21 bulan 7 2020. Mengapa? Karena penanggulangan ini terjadikan COVID-19. Bagaimana? Sebelum para pedagang itu berjualan kembali ke pasar, harus menunjukkan hasil tes swab. Oke, tangan dulu. Berarti anak-anak itu hasil dari identifikasi kelompok A terkait dengan tes pendidikan COVID-19. Coba minta satu kelompok lagi, itu kalau bisa tes pendidikannya dibaca juga, biar teman-temannya bisa menyimpulkan. Coba kelompok mana? Kelompok A atau kelompok kelompok B atau kelompok C? Nah, B. B apa C? Hah? B. Sudah lanjut kelompok B. Kelompok B. Coba kita dibaca dulu apa manfaatnya itu, biar nanti teman-temannya bisa menentukan. Tapi kamu sudah menentukan, jadi teman-temannya akan bisa ngambil nanti. Itu maksudnya. Ya, kita mulai. Oke, cukup. Apa saja yang kamu identifikasi dengan kelompok ini? Kamu sudah kan? Coba apa saja? Saya dibaca. Hasil identifikasi kamu. Apa yang ingin tahu? Oke, ulang dulu ya. Mungkin ada teman-temannya yang kelompok lain
Apa yang sudah diidentifikasi oleh promosi? Nah, ada yang bisa menanggapi anak-anak? Ada yang sudah ada yang bisa menanggapi apa yang diidentifikasi oleh presentasi yang disampaikan oleh promosi? Ada? Anak? Nah, sudah, silakan. Dimana dipasar kepada kota Surabaya. Kapan? Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020. Mengapa? Bagaimana sebelum para pedagang berjualan kembali ke pasar harus menunjukkan hasil jual. Oke, siap, bagus. Tepuk tangan ya, Bu. Baik anak-anak sekalian, ya, alhamdulillah berarti anak-anak apa yang Bapak sudah ajarkan berkaitan dengan materi terkait dengan fleksibilitas, terus identifikasi fleksibilitas itu adalah salah satunya. Jadi apa yang Bapak bagikan tadi itu yaitu mengidentifikasi terkait dengan pedagang COVID-19 di pasar Surabaya ditutup selama sepekan. Jadi anak-anak begini, ini memang persoalannya sudah 3 tahun yang lalu, iya kan? COVID-19 itu bahkan semua pendidikan, semua kegiatan-kegiatan kita yang bentuknya berhubungan dengan orang lain itu diputus oleh sebuah virus yang mengakibatkan kita ini aktivitasnya cukup hanya di rumah saja, bisa keluar tapi menggunakan masker. Nah, di situ anak-anak alhamdulillah kamu bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi pada saat COVID-19. Itu anak-anak, itu salah satu bukti bahwa materi yang Bapak ajarkan kamu sedikit bisa memahaminya. Baik anak-anak sekalian, Bapak sarankan lagi kepada kamu hal-hal yang harus kamu lakukan itu adalah hal-hal yang positif sebagai siswa. Apalagi kamu itu berdomisili di sebuah pesantren. Walaupun kecil, tidak apa-apa anak-anak. Tidak harus besar, karena tumbuh itu mulai dari kecil. Tidak ada tumbuh dari besar ke kecil. Tumbuh itu dari kecil ke besar. Itu harapan Bapak. Kamu ini diberikan amanah bahwa apalagi anak-anak belajar itu adalah sebuah kewajiban. Tuntut ilmi ala mission. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina di Bapak. Apa artinya? Kenapa harus ke Cina, Pak? Karena dulu peradaban Cina itu lebih baik daripada peradaban negara-negara yang lain. Nah, gitu maksudnya anak-anak. Nah, jadi perlu kamu pahami, penuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, ya, dari sampai kalian tahan, karena penuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Jadi harapan Bapak, kamu jaga kesehatan. Hal-hal yang perlu kamu jaga, apalagi sekarang itu adalah musim yang tidak bisa kita prediksi. Ya. Kamu banyak berdoa, siapa orang tua kamu itu di luar sana jadi nelayan. Kita tidak tahu anak. Tugas kamu sebagai anak, tugas kita itu sebagai anak adalah mendoakan kedua orang tua. Kalau sudah orang tuanya didoakan, banyak rezeki kamu insya Allah juga akan menjadi anak saleh. Bisa anak orang tuanya itu dapat rezeki, kamu lancar juga di sini. Demo, oh ya, anak saya ada sekolah sambil mengkaji. Itu adalah harapan yang jelas anak-anak
karena kita bapak-bapak guru itu adalah bagaimana kamu itu menjadi anak-anak yang mandiri dan pintar. Apalagi kamu itu apa ya, ada di naungan sebuah pesantren yang belajarnya itu harus ekstra, harus mumpung. Karena itu kalau kita tadi menyatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Apa maksudnya? Kalau sudah besar belajar, dia bisa tidak ada lagi yang tersisa di dalam pikirannya, selalu hilang. Makanya kesempatan itu sekali dalam kehidupan kita. Maka harus semangat. Baik anak-anak, Bapak minta sebelum pelajaran Bapak tutup pada pagi hari ini untuk dipimpin untuk ditutup doanya pelajaran. Bisa Rizky? Kita kelasnya. Oke, silakan. Sebelum pelajaran yang ditutup adalah kita salam sama-sama. Alhamdulillah anak, karena pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kamu bisa menunggu guru yang lain untuk menyambung pelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kamu enggak? Di sebelah sana itu Pak ada lagi pulau, ada namanya Pulau Saular. Itu pulaunya kecil, yang penduduknya itu hanya berkisar ya 20 kakak.
kurang lebih 1 kilo itu pulau itu keliling, yang masuk juga ke desa Sadulang. Ini bibir pantainya ini Pak, bibir pantai. Sampai sana mungkin kurang lebih berapa kilo ini dari bibir pantai. Dan sebenarnya dikelilingi oleh pohon bakau, memang disengaja